Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia, Mageria, Maumere Flores, NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu biasa yang kelima pada tanggal 6 Februari 2022. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan saya menjumpai Anda kalian semua dalam suasana damai hati penuh sukacita merayakan Ekaristi bersama di hari Minggu ini. Permenungan saya di hari Minggu ini sedikit berbeda karena saya hanya akan mengambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sebagaimana yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Lukas menceritakan bahwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan banyak orang mengerumuni dia. Ia melihat dua buah perahu ada di tepi pantai dan para nelayan telah turun dari perahu itu dan mereka telah membereskan atau sedang membereskan jalahnya. Dan dari dua perahu itu, Yesus memilih salah satu perahu yaitu milik Simon. Dan ia meminta Simon supaya menolakkan perahu itu sedikit menjauh dari pantai. Karena banyaknya orang di pinggir pantai itu, Yesus memilih untuk menggunakan perahu Simon. Ia berada di perahu Simon supaya ia bisa dengan mudah memperlihatkan dirinya atau bisa dilihat oleh orang banyak. Dan dari perahu itu ia mengajar, berbicara tentang Allah, mewartakan kabar sukacita tentang Allah yang Maha Baik. Kisah selanjutnya adalah Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalahnya. Barangkali Yesus sudah tahu bahwa Simon dan kawan-kawannya sudah semalaman bekerja dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka Simon Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jalahnya juga." Mereka melakukan apa yang diminta oleh Yesus dan peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah banyaknya ikan yang masuk ke dalam perangkap jala mereka sehingga jala mereka tampak mulai akan koyak. Dan mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain supaya datang dengan perahu yang lain untuk menolong mereka menangkap dan mengumpulkan ikan-ikan ke dalam perahu. Peristiwa selanjutnya adalah Lukas menyatakan bahwa mereka mengumpulkan ikan-ikan itu ke dalam perahu-perahu, bahkan perahu-perahu itu hampir saja tenggelam. Melihat kenyataan mujizat yang begitu luar biasa, Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Tetapi tanggapan Yesus kemudian adalah, "Jangan takut Simon, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Demikianlah sesudah peristiwa itu, Simon Petrus dan kawan-kawannya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Para sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, beberapa hal penting yang saya senang sekali dari kisah Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pertama-tama saya terkesan dengan pernyataan Lukas bahwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan ada dua perahu di tepi pantai. Saya ingat akan Mazmur 23. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Air sumber kehidupan
Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Dan sungguh kisah selanjutnya yang terlihat betul, dari dalam air itu ada sumber kehidupan lain. Mujizat-mujizat yang tampak dalam wujud banyaknya ikan. Dan yang menarik juga adalah tentang 2 buah perahu di tepi pantai itu. Dan Yesus memilih dari salah satu perahu, yaitu milik Simon. Apakah rumah kita adalah perahu? Apakah diri kita adalah perahu yang dipilih oleh Tuhan saat ini untuk berdiri, untuk hadir, untuk ada dan memperdengarkan suaranya, Injilnya, kabar sukacitanya, kekuatan, penghiburannya, mujizatnya. Maka bersiaplah bahwa ketika kita mendengarkan Injil Lukas ini, kita telah dipersiapkan oleh Tuhan bahwa pada kesempatan ini barangkali Tuhan akan memilih perahu dirimu, atau perahu rumahmu, atau perahu komunitasmu untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu agung, supaya diperlihatkan kepada orang bahwa inilah kumpulan orang-orang yang beriman kepadaku dan yang kupanggil untuk menjadi milik kepunyaanku. Hal kedua yang menjadi fokus perhatian adalah Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala sesudah sepanjang malam mereka bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Perhatikanlah ritme cerita Lukas ini. Bekerja tanpa suruhan Tuhan sepanjang malam tanpa menghasilkan apa-apa. Bekerja oleh karena suruhan Tuhan menghasilkan kelimpah. Karena itu pesannya adalah, baiklah mendengarkan dulu firman Tuhan, apa yang dimaui Tuhan setiap hari. Berikanlah kesempatan Tuhan berbicara. Membaca firman di setiap hari menjadi kekuatan supaya Allah bisa menyatakan banyak hal dan menunjukkan aneka mujizat yang bisa diterima. Dan Simon serta kawan-kawannya disadarkan dengan hal itu. Sesudah mereka mendengar firman Tuhan, mereka melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, mereka akhirnya mendapatkan kelimpahan berkat. Dan kelimpahan berkat itu telah dimulai dari mujizat yang pertama, yaitu mujizat sabda Allah. Seringkali kita berpikir bahwa sabda Allah yang diperdengarkan pada kita itu bukan mujizat. Mujizat itu adalah romo, sesuatu yang terlihat, tampak, berwujud dalam bentuk benda-benda, dalam bentuk kepemilikan duniawi saat ini. Tidak. Lukas menunjukkan bahwa mujizat yang pertama itu adalah firman Tuhan. Orang banyak dan Simon Petrus mendengarkan firman Tuhan, dan itu adalah mujizat. Dan firman Tuhan itu pada saat itu tidak hanya mereka dengar, tetapi juga mereka lihat. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara mereka. Maka kalau saat ini kita mendengarkan firman, kita telah diberi mujizat untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, firman-Nya yang diperdengarkan ribuan tahun yang lalu. Hal ketiga yang menarik adalah mereka menangkap banyak ikan dan mengumpulkannya dalam perahu. Agak aneh pilihan kata yang diceritakan oleh Lukas, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Saya agak kaget ketika membaca ini, karena Lukas memilih kata-kata yang pada awalnya saya berpikir kurang tepat. Karena berkat itu membuat perahu mereka akan tenggelam. Bagaimana mungkin? Karena kita memahami kalau tenggelam itu kita akan mati. Tetapi ketika saya mencerna apa yang dikatakan oleh Lukas, pernyataan demikian. Lalu mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan
hingga hampir tenggelam. Yang diharapkan tenggelam itu adalah perahu. Perahu itu diceritakan tadi adalah milik Simon Petrus, dan Yesus memilih untuk menggunakan perahu itu. Sementara ikan adalah kepunyaan Kristus, karena Kristus yang mengadakannya. Tapi pernyataan saya ini tidak dalam pengertian bahwa perahu itu bukan bagian dari berkat Tuhan buat Simon. Bukan dalam arti demikian. Karena pilihan kata diceritakan sebelumnya dari dua perahu, Yesus memilih perahu milik Simon. Maka dari pesan ini adalah bahwa hal-hal yang tampak sebagai bagian dari ego diri kita itu biarlah itu tenggelam. Perahu mewakili egonya Simon. Maka dikatakan oleh Simon, telah semalaman kami bekerja, dan mereka bekerja menggunakan perahu itu, perahu milik Simon, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada akhirnya ketika Yesus menyuruh, baru mereka mendapatkan ikan. Dan ikan adalah wujud baru dari kasih Allah, milik Allah sendiri, berkat yang tercurah. Maka biarlah perahu, modelnya, bentuknya, itu tidak terlihat oleh manusia, tertutup air, tidak apa-apa. Karena mujizat itu yang harus terlihat. Karena dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Tenggelam berarti tertutup oleh air. Tetapi ikan yang sudah tertimbun banyak sekali di dalam perahu itu yang akan terlihat karena sudah menggunung berkat itu. Maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu yang harus tampak, bukan yang dikehendaki oleh manusia. Para saudara dan saudariku yang terkasih, apakah setiap hari kita takjub dengan berkat Tuhan, lalu tunduk dan takluk kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kami akan mengikuti Engkau? Dalam kelemahan dan kekurangan kita, baiklah senantiasa ketika Tuhan mengajak untuk mengikuti Dia, sebagaimana Simon Petrus dan kawan-kawannya, baiklah kita juga senantiasa dengan penuh kerelaan hati mengikuti Yesus. Kata mengikuti ini punya makna yang besar dan luas. Mengikuti bukan dalam pengertian Yesus ada di depan, mereka di belakang, dan mereka berjalan ngikut saja. Tidak. Semua jejak langkah Yesus mereka lihat dan mereka ikuti. Semua gerak-gerik Yesus mereka perhatikan dan mereka ikuti. Semua model pewartaannya dia ikuti. Dan semua gaya kepemimpinannya, auranya mereka tangkap. Dan sukacita akan senantiasa ada dalam hidup mereka karena mereka ada di belakang Yesus. Dan pengertian dari gereja Kristus adalah kumpulan dari orang-orang yang berarak bersama menuju surga di bawah bimbingan atau Roh Kudus, dan pemimpin utamanya adalah Yesus Kristus. Dan hal terakhir yang mau disampaikan adalah sebelum peristiwa Simon dan kawan-kawannya meninggalkan jala, ikan, perahu dan mengikuti Yesus, Yesus berkata, jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Pola tingkah laku kita, tindakan kita, perbuatan kita, pernyataan diri kita, perkataan-perkataan kita adalah bagian dari sukacita yang diberikan oleh Allah atau pernyataan diri Allah untuk menggerakkan banyak orang supaya percaya dan mengikuti Yesus. Itulah dalam tanda kutip menjala manusia. Semoga hari ini kita semua diberkati. Dan dari Bukit Karmel Nabi Elia Magaria, renungan saya yang singkat dan sederhana ini kiranya mempengaruhi kita semua. Dan saya ajak Anda kalian untuk juga turut men-share video ini dengan penuh sukacita, supaya semua orang juga bisa mendengarkan refleksi yang saya bagikan ini, dan juga mungkin mengetahui keberadaan kami ada di rumah retret ini, tempat oase rohani, dan banyak orang bisa datang ke tempat ini. Dan terima kasih pada para sahabat sekalian yang senantiasa mensupport
channel ini, mendengarkan lagu-lagu saya, juga refleksi-refleksi yang saya bagikan, dan dengan penuh sukacita merasa diteguhkan dan dikuatkan dalam kehidupan setiap hari. Shalom, Tuhan memberkati.